Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga kali ini aman, lancar, dan suaranya nggak balik lagi kayak tadi. Langsung aja kita tunggu Mbak Narsumnya. Ini aku sapa. Teman-teman, kalau kayak gini suaraku oke nggak? Maksudnya suaranya nggak balik kan ya? Gimana Laili? Halo Mbak Cindy, halo Mbak Laili. Aku sambil invite, tunggu Mbak Nabil. Oke, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Mbak Cindy. Betul? Oke, ini suaranya oke kok. Terima kasih. Ya udah aku langsung invite Mbak Nabil, Bu Nabilanya. Bismillah, mudah-mudahan lancar. Halo Halo, Mbak, oh ketemu gitu. udah ya? Balik lagi suaraku ya. Mbak Nabil buka dua device, Gimana? pakai dua device. Enggak, cuma satu aja. Pakai HP aja. HP ya sama ya. Gimana ya? Tapi kayaknya nggak apa-apa sih karena nanti aku banyak mendengarkan. Kok gitu? Ini kan diskusi santai. Tapi Nanti saya baca-baca juga ya di komennya kalau misalnya ada yang nanya. betul betul, betul. Nanti aku bantu. Oke. Oke, tapi suara saya nggak apa-apa ya? Suaranya nggak apa-apa. Suara Oh ya, oke. kita jalan. Oke deh, gitu. Balik lagi ya tadi karena ada kesalahan teknis. Jadi kalau posyandu ya, tadi mau ngobrolin posyandu. Jadi di sini tuh nggak ada posyandu, adanya health visitor. Jadi health visitor itu tenaga kesehatan datang ke rumah kita. Sebelumnya kirim surat dulu kayak tadi. Jadi ada surat dulu kayak gini suratnya. Terus dia akan bilang tanggal berapa, jam berapa mau datang, nama yang mau datang siapa. Terus ada nomor telepon juga kalau misalnya kita nggak bisa di apa ya istilah nggak bisa didatengin atau berhalangan pada tanggal itu gitu buat buat ganti hari gitu, jadi ada nomor teleponnya. Terus posyandu itu kan kalau di Indonesia eh, apa ukur berat badan dan panjang badan bayi. Kalau di sini selain health visitor, nanti saya ceritakan tentang health visitor, tapi sebelumnya jadi ada namanya drop-in clinic. Jadi kita datang ke sana, terus kita mengukur berat badan dan panjang badan di sana. Kenapa ya? Kok jadi suara saya ya sekarang yang balik? Aku juga ya. Oh Halo. enggak, udah. Ya, jadi drop-in clinic itu kita datang, terus nanti kita ngisi form, nanti diukur berat badan dan panjang badan. Dan itu hanya sampai umur 12 bulan atau 1 tahun. Setelah itu udah nggak perlu lagi nimbang-nimbang gitu, karena di sini mungkin mereka nggak terlalu concern ke tinggi badan ya kayak di Indonesia karena banyak stunting. Kalau di sini tuh kayaknya mereka nggak terlalu apa ya, mungkin kasusnya memang sangat jarang gitu, jadi nggak terlalu diukur juga berat badan sama panjang badan itu, jadi cuman stop di 1 tahun. Setelah itu kalau misalnya ada masalah kita telepon health visitor kayak gitu. Jadi kemarin saya datang, dan itu kan kalau di posyandu kan kita kumpul di tempat gitu ya. Kalau di sana sama sih kayak di klinik tadi, jadi cuman ada beberapa orang, kita ngisi, datang, terus nanti dipanggil, diukur berat badan sama panjang badan, udah gitu aja. Dan nanti hasilnya itu dilaporin ke health visitor kita gitu. Jadi kita punya health visitor. Nah, di si health visitor ini nanti datang ke rumah kita bawa data yang sudah diambil dari situ, atau
menimbang ulang kalau memang kita ada concern gitu. Jadi waktu itu ceritanya saya baru nyampe sini, saya dengan PD-nya gitu nggak nyari info dulu, akhirnya dia sakit dan dia jadi bener-bener kurus banget sampai kasihan pokoknya. Kurus banget, sakit-sakitan, seminggu sekali sakit kayak gitu. Terus saya bilang sama si health visitornya, saya ada concern tentang berat badan dia gitu. Jadi selama 2 bulan berat badan saya tuh nggak naik. Dan itu kan kalau di Indonesia itu udah kacau banget ya, maksudnya kayak bidannya ini harus begini, harus begitu kan kayak gitu ya. Kalau di sini mereka santai aja gitu. Oh gitu, ya udah bulan depan saya kembali, harusnya kan si health visitor tuh datangnya di umur 9 bulan, terus nanti ada lagi umur 1 tahun. Nah, karena saya bilang ada concern tentang berat badannya itu, akhirnya dia oke, bulan depan tanggal segini saya datang gitu. Kalau terus saya dikasih buku tentang bagaimana cara memberi makan anak yang benar, terus dikasih tahu tips-tipsnya segala macam. Terus dia bilang, oke, bulan depan saya datang, kalau masalah berat badannya belum naik, saya akan panggilkan ahli gizi gitu. Jadi mereka benar-benar tanggap gitu terhadap concern kita. Jadi apa yang jadi concern kita ke anak kita tuh benar-benar dia, oh ya, benar-benar ditanggapi gitu. Jadi selama 1 bulan itu saya coba pakai buku itu gimana cara ngasih makan. Saya ikut grup, jadi ada grup memasak lah istilahnya, memasak masakan sehat kayak gitu. Jadi saya sempat ikut kayak gitu karena saya pengen tahu anak-anak di sini tuh makan apa sih, kenapa mereka kok gede-gede gitu. Penasaran ya. Oh mereka makannya anak-anaknya tuh gede-gede dibandingkan saya setiap kali ikut grup. Jadi saya tuh ikut ke beberapa grup gitu. Setiap kali ada yang nanya umur berapa, mereka tuh nggak percaya. Saya udah dibilang saya tuh umur 9 bulan, mereka kira tuh masih bayi banget lah, ya masih pokoknya jauh banget. Saya bilang 1 tahun, dia nggak percaya. Masa sih? Oh saya kira masih 7 bulan, 8 bulan kayak gitu. Jadi benar-benar dia itu kalau kumpul sama teman-temannya tuh yang agak kecil kayak gitu. Jadi saya kan penasaran ini gimana sih anak-anak di sini gitu. Jadi saya ikut grup-grup memberi apa ya kayak winning gitu. Jadi kayak gimana caranya ngasih makan anak, terus snack yang benar tuh kayak gimana. Jadi ya kayak gitulah. Jadi ikut-ikut kayak gitu. Terus alhamdulillah sih pas health visitornya datang bulan depannya lagi udah ada naik dikit. Tapi dia bilang oh nggak apa-apa kok ini udah bagus gitu. Mereka bingung lihat chart, kan saya kasih buku sih saya yang dari Indonesia, ada chartnya itu, dia bingung ini gimana cara pakainya, dia bilang gitu. Terus dia pakai punya dia sendiri, saya nggak ngerti, dia bilang gitu, saya nggak ngerti. Terus saya bilang bukannya ini sesuai WHO ya, saya gitu. Aduh dia bingung. Ya udahlah pakai ini, pakai pedomannya dia aja gitu. Akhirnya pakai pedomannya dia, pakai yang tinggi badan terhadap umur ya. Ya pakai yang itu, dia pakai yang itu. Oh ya ini masih nggak apa-apa kok, ini masih bagus. Nanti kalau misalnya ada apa-apa telepon aja ke nomor dia, nomor si health visitor. Terus saya bilang oh ya oke. Jadi ya gitu, mereka benar-benar apa ya, kalau kita ada concern terhadap sesuatu mereka benar-benar menanggapi gitu. Saya bilang kan soalnya di Indonesia itu kasus stunting tuh tinggi gitu, saya khawatir, saya bilang gitu ke si health visitornya, dan mereka oh ya oke nanti kita benar-benar diiniin gitu, kalau misalnya butuh bisa ngajak nutrisionis ke sini, dia bilang gitu. Oh ya ternyata karena udah oke, ya udah lanjut aja. Jadi di sini saya sekarang udah nggak tahu kalau ditanyain sekarang berat badan saya berapa, udah nggak tahu karena udah nggak pernah nimbang lagi, karena mereka sampai 1 tahun tuh udah stop untuk berat ukur berat badan bulanan kan. Kalau di Indonesia kan sampai gede ya, karena memang kita ada concern stunting itu, takutnya kan tinggi badannya ada masalah atau gimana gitu. Mbak, kalau boleh tahu, health visitorsnya itu dokter atau itu mereka kan tim. Jadi ya kadang ada yang dapat nurse, ada yang dapat midwife, kadang dokter, tergantung umur si bayinya juga. Jadi health visitor itu ada di umur berapa ya?
kemarin sih ada yang bayi ya, cuman nih bayi itu teman saya. Kebetulan ada yang pernah lahiran di sini, tapi kalau yang saya tuh enggak. Jadi dia di umur 6 sampai 8 minggu itu yang datang dokter. Jadi dia melakukan beberapa tes ke si anak itu yang dilakukan oleh dokter ya, bukan perawat atau bidan gitu. Cuman kalau yang lain-lainnya kebanyakan sih nurse sama bidan, yang kemarin saya sih bidan. Jadi kayak gitu sih. Jadi emang bedanya di UK tuh nggak ada ya? Apa? Gimana stunting? Iya. Anaknya tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dan gede-gede. Terus saya kan pernah nanya gitu, iya soalnya dia dibandingkan sama teman-temannya tuh termasuk apa ya, kecil gitu. Terus dia bilang, iya kan genetik orang tuanya gimana? Oh iya juga sih. Ya orang tuanya orang Indonesia mau anaknya tinggi. Oh iya terus kayak gitu. Iya benar juga. Yang di UK gitu ya, biar sama. Iya jadi setelah saya pelajari tentang kesehatan di sini, yang paling penting tuh pemberian vitamin ya, mungkin kalian aja. Jadi pemberian vitamin, suplemen vitamin di sini tuh memang sudah disarankan dari umur 1 bulan bahkan. Kalau dia nggak formula ya, nggak susu formula atau dia breastfeeding, 1 bulan tuh udah harus dikasih vitamin D. Nah itu saya juga baru tahu dari health visitor. Dia bilang, iya sekarang saya sakit-sakitan, saya tuh kenapa ya anak saya ini kok sakit-sakitan terus? Selain karena mungkin cuacanya ya memang di sini tuh gloomy banget gitu, dingin. Summer aja sekarang, summer ini aja udah masih dingin 12 kan. Dan gloomy gitu. Selain itu apa sih gitu kan, saya penasaran. Ternyata ya itu harus ada multivitamin. Jadi dikasih vitamin C, D mulai umur sorry. Sorry. Ya, jadi dikasih vitamin multivitamin itu sudah mulai dari awal, dari umur. Kalau vitamin D mulai 1 bulan. Jadi walaupun ibunya juga minum vitamin D, si bayi ini tetap harus minum vitamin D juga. Jadi vitamin D itu memang dikasih dari awal gitu. Terus juga vitamin C, vitamin A itu dari awal memang dikasih sampai umur 5 tahun. Kalau dia nggak minum susu formula gitu. Terus juga disarankan minum susu. Itu kayaknya kenapa orang-orang di sini tinggi. Minum susu, dan susunya itu memang benar-benar susu segar ya. Jadi di sini tuh istilahnya kalau untuk anak-anak tuh whole milk. Jadi susunya itu benar-benar, kalau di Indonesia apa ya istilahnya, mungkin full cream ya, mungkin full cream kalau di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia itu banyak di added sugar. Kalau susu ditambah gula gitu loh susunya tuh. Kalau di sini mah enggak. Jadi dia itu susu murni, jadi rasanya itu enggak manis tapi segar, gimana ya, gurih, segar gitu lah pokoknya. Dan itu memang disarankan untuk dikasih umur anak 1 tahun. Setelah 1 tahun. Dan benar, setelah 1 tahun itu saya kasih terus kan susu buat tambahan aja sih, sebenarnya buat rekreasi. Breastfeeding masih tetap jalan gitu. Cuman buat tambahan saya kasih susu, dan dia sekarang jadi tinggi. lumayan daripada dulu. Ya alhamdulillah udah lebih baik lah. Halo, dengar nggak? Iya. Mbak, berarti di sana pakai tim ya, kayak IPE gitu ya Mbak? Interprofesional visit gitu. Well, bisa jadi karena kemarin kasusnya kan saya nggak sampai kayak gitu. Cuman mereka memang sudah bilang dia udah ada tim gitu. Kalau misalnya saya ada masalah dengan gizi, dia akan panggil nutrisionis datang kayak gitu. Jadi belum sempat diintervensi, cuman dia bilang kayak gitu. Jadi kayaknya memang benar-benar diterapkan sih di sini. Oh, gitu. Jadi memang kalau bukan ahlinya dia nggak sosokan gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak gitu. Jadi ya udah kayak kemarin. Jadi cerita sedikit ya tentang pengalaman saya ke GP. Jadi kebiasaan ibu Indonesia yang sangat khawatir anaknya sakit, dikit-dikit bawa ke dokter gitu ya. Waktu itu pertama kali itu saya demam, batuk pilek, sampai nggak bisa napas, sampai susah napasnya. Dan
khawatir dong, udah kayak gini gitu. Kalau menurut saya ini udah parah gitu, dan demamnya udah lebih dari 3 hari. Kalau di Indonesia udah pasti ada intervensi kan. Makanya saya bilang, aduh udah lebih 3 hari, jadi saya harus bawa nih ke GP. Dengan sangat panik, saya datang ke GP pagi-pagi, karena di sana sistemnya siapa datang duluan itu yang dilayani kayak gitu kan. Maksudnya nggak perlu daftar gitu, nggak perlu daftar by phone. Dan ternyata sampai di sana, saya nunggu lama banget. Orang tuh keluar masuk dari dokternya. Terus saya nanya, saya datang duluan, kenapa dia yang dapat pelayanan duluan? Karena dia online. Oh, oke. Jadi saya nggak tahu ya ada. Jadi sebenarnya bisa daftar online. Jadi seperti yang tadi di awal ya. Jadi sudah ada jamnya, sudah ada slotnya, dokternya ini. Biar tujuannya sih biar yang sakit mungkin nggak kecampur gitu ya. Karena di situ kan jadi banyak orang. Cuman karena saya panik dan saya nggak tahu, saya datang gitu aja, ternyata banyak orang yang daftar online, masuk. Jadi saya tetap aja nunggu lama. Dan sampai di dalam, dokternya periksa, dan itu benar-benar saya perhatikan, mereka benar-benar sesuai dengan bagaimana seharusnya. Misalnya pemeriksaan fisik, dia benar-benar pemeriksaan fisik, pernafasan, dia benar-benar dihitung nafasnya, nadinya benar-benar dihitung. Jadi karena waktu itu saya bilang dia demam, batuk pilek, terus lihat nggak cuman apa ya, kayak kalau saya bilang tuh kayak pura-pura gitu, nggak kayak gitu, benar-benar diperiksa. Terus dia bilang, oh ini nggak apa-apa kok, batuk pilek biasa ini karena sekarang lagi musim dingin, waktu itu lagi winter, nanti juga sembuh, dia bilang gitu dengan entengnya. Dan kami pulang tanpa membawa apa-apa. Kalau di Indonesia pasti udah dapat ini itu gitu ya, karena dia demamnya udah lebih 3 hari. Terus paracetamol. bilang, iya cuma dikasih paracetamol doang. Dia bilang sudah ada ini kan apa? Di sini ada sebuah merek, boleh nyebut merek nggak sih? Ya. Wah, nggak apa-apa. Jadi ada merek namanya Calpol. Jadi Calpol tuh kayak paracetamol gitu. Udah ada Calpol kan? Udah itu dirutinin aja setiap demam gitu, cuman maksimal 4 kali. Kalau lebih dari itu, panasnya belum turun, suruh langsung dirujuk ke rumah sakit. Di sini ada rumah sakit khusus namanya Hospital for Sick Children. Jadi kasih tahu alamatnya, kalau misalnya khawatir langsung aja bawa ke sana. Jadi nggak ke GP lagi, langsung dibawa ke sana. Dan ini berulang 3 kali. Ya namanya ibu ya, khawatir. Waktu itu ya pernah juga kita pulang dari London, dia muntah-muntah, udah kayak setiap jam dia tuh minum dikit muntah, makan dikit muntah, sampai kita panik banget. Tapi waktu itu malam, terus saya masih bisa tidur. Akhirnya ya udah besok pagi aja, pagi-pagi saya ke GP, sampai di sana dicek sama si pernafasan, nadi, turgor. Dia bilang turgornya masih bagus. Terus dia masih mau makan, masih mau. Oh nggak apa-apa kok, ini pulang aja, istirahat aja di rumah, nggak usah kemana-mana dulu. Saya, dok ini udah lebih 15 kali muntahnya. Iya nggak apa-apa, dikasih resep kan, resepnya itu Oralit. Oke. Saya udah panik karena si anak ini udah lemes, saya tuh udah lemes banget. Saya udah nggak ini ya, udah khawatir banget. Ke dokternya, nanti kalau misalnya masih kayak gini atau memburuk kondisinya, langsung aja bawa ke rumah sakit. Dokternya bilang gitu. Saya cuman, oh gitu aja. Oke. Akhirnya kami pulang. Dan itu berulang 3 kali. Dan 3 kali, ya namanya orang tua ya, anaknya sakit, panik gitu. Walaupun orang tuanya itu tenaga kesehatan sekalipun, kalau anaknya sakit tuh rasanya semua ilmu tuh menghilang. Jadi ikut panik aja gitu. Jadi ke dokter aja, walaupun kita tahu sampai sana nggak dapat apa-apa gitu, cuman dapat ngantri. Ya itu kemarin yang terakhir itu saya ada ruam seluruh tubuh, dan menurut saya nih, aduh ini kayaknya nggak bisa deh kalau nggak dibawa ke dokter. Kata dokter sampai di sana, oh nggak apa-apa kok, ini karena virus, nanti juga maksimal 2 minggu hilang. Oh jadi saya harus nunggu 2 minggu dok? Iya, tunggu aja, nanti dia akan hilang sendiri dengan sistem kekebalan tubuh. Iya benar sih, tapi ini
Ya, iya kan virus kan memang pakai kekebalan tubuh ya. Benar juga sih kayak gitu. Tapi kan ini dok, anaknya gimana? Dia nggak apa-apa kok, dia masih aktif sih. Waktu itu memang masih lari-lari, masih main, masih nggak, maksudnya nggak tidur lemas nggak gitu. Cuman badannya tuh udah merah semua. Nggak apa-apa, ini virus kok, ini biasa. Bawa pulang aja. Oke. Nanti kalau misalnya masih khawatir, langsung bawa ke rumah sakit. Si dokternya pasti pasti bilangnya gitu. Jadi nggak disuruh balik lagi ke dia, tapi langsung suruh ke rumah sakit gitu. Dan alhamdulillah sih selama ini setelah kami bawa pulang, saya sehat. Ya memang benar sih, harus pakai kekebalan tubuh. Cuman kan namanya orang tua ya panik gitu, anak sakit. Aduh gimana nih harus gimana. Jadi benar-benar terus saya cerita sama teman, kata teman, ya memang gitu Mbak, kalau di sini jangan harap deh dikasih obat-obatan. Tapi kan memang bagusan gitu. Iya juga sih, setelah dipikir-pikir, ya juga sih. Cuman kan ya kasihan aja gitu ngeliat anaknya waktu sakit itu gitu. Kayak kok ibunya nggak ngapa-ngapain sih, ini anaknya dibiarin nih. Kalau di Gitu Indo aja. panik banget ya Mbak. Ya gitu. Jadi harus benar-benar kalau ke dokter, kalau udah benar-benar udah parah banget baru ke dokter. Sama sih kayak sekarang ini COVID ini, jadi kita tuh nggak boleh ke GP. Jadi kalau misalnya kita sakit, kita dikirimin surat, setiap rumah tuh dikirimin surat apa yang harus kita lakukan, kayak kita harus isolasi diri, terus misalnya mau beli makanan nggak bisa, itu ada nomor yang bisa dihubungi kayak gitu, kayak buat ngebantu. Terus komunitas di sini itu juga saling membantu gitu. Jadi kalau misalnya dia benar-benar lagi isolasi, saya dia merasa sakit, terus dia kan nggak mungkin belanja. Nah ini bisa ada komunitas yang bisa nolong kayak gitu. Jadi benar-benar oke lah ya. Terus kita nggak boleh ke GP juga, karena di sana juga takutnya kan mau ngapain juga di GP gitu. Kalau misalnya sakit langsung telepon ambulans gitu. Kalau misalnya udah benar-benar, kita disuruh telepon dokter dulu. Jadi konsultasi via telepon. Kalau misalnya udah kayak parah banget, baru nanti dijemput sama ambulans gitu, langsung ke rumah sakit. Jadi udah nggak ke GP lagi gitu. Oh Sekarang gitu. gitu. Oke. Kalau Jadi di sini sana masih tuh tetap, kayak di lebih Indonesia tenang masih tetap ke ini ya, tetap ke puskesmas itu masih tetap ya. Kalau misalnya ada sih. gejala COVID, dia ngerasa COVID gitu. Kalau di sini, kalau di UK itu masih tetap kayak lebih tenang gitu ya Mbak? Lebih tenang gitu dalam penanganannya. Iya, tenaga kesehatan yang tenang, kitanya yang kacau. Iya. Ya apalagi kalau kita di Indonesia kan dikit-dikit ke dokter, dikit-dikit sakit, dan pulangnya pasti bawa sesuatu gitu kan. Paling enggak Iya. bawa sesuatu lega gitu, walaupun kadang gak diminum gitu. Tapi kan, oh ya, udahlah gitu. Ini ya gitu deh. Tapi ada yang tanya, grow chart-nya mana pakai apa ya Oh Bu ya, Bel? Terus untuk ya. peningkatan BPTB kalau di Indo kan khawatir HB rendah. Kalau di UK fokus ke COVID kah? Nah, itu juga yang beda banget sama di Indonesia. Jadi di sini mereka nggak terlalu makanan 4 bintang. Mereka tuh malah, hah? Apa itu ya? Dia gitu. Waktu saya ngobrol di grup grup masak itu ya. Jadi yang ngajar itu nutrisionis. Terus saya nanya-nanya soal gimana sih di sini, soal eh, concernnya mereka beda, lebih ke penyakit yang ada hubungannya dengan vitamin D. Jadi kayak apa ya, istilahnya saya lupa. Tapi dia tuh jadi nggak bisa jalan karena kekurangan vitamin D kayak gitu. Sementara stunting, terus HB rendah, yang bikin nggak mau makan, itu tuh sama sekali bukan concern mereka gitu. Kalau si anak nggak mau makan, ya udah, nanti juga kalau lapar dia makan kayak gitu. Jadi benar-benar yang penting kita sediakan makanan yang bergizi kayak gitu. Kalau snack, kita kasih snacknya yang bergizi, misalnya buah-buahan, atau enggak makanan berat yang bisa jadi snack, misalnya kayak pasta campur keju, yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka nggak terlalu, aduh tes HB ya, nanti HB-nya rendah, dia nggak mau makan. Kalau di Indonesia kan gitu banget ya, nggak mau makan gara-gara HB-nya rendah. Di sini nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita secara mandiri minta tes HB si anak, itu kayaknya mereka ngapain gitu.
Kemarin saya juga cerita kan, si Sia ini agak susah makan protein kayak apa namanya ikan, ikan masih mau sih, ayam, daging sapi, mungkin karena kan masih berserat ya. Saya bilang saya ini nggak terlalu suka, gimana ya? Ya udah kasih aja kacang-kacangan, kasih aja apa peas, kacang-kacang. Dia bilang kacang-kacangan kan juga sumber protein. Iya juga sih. Cuma kan kalau di Indonesia benar-benar daging merah itu tidak bisa digantikan gitu dengan protein nabati gitu. Kalau di Indonesia kan 4 bintang, hewani itu tetap harus ada dan protein nabati, jadi double protein hewani dan nabati kayak gitu kan. Kalau di sini mereka nggak terlalu ini sih concern soal itu. Saya juga nanya, terus saya bisa timbang bulanannya, timbang bulanan dan tinggi si saya ini di mana ya, saya kan nanya gitu. Buat apa dia tanya gitu? Hah, buat apa? Bukannya memang harus gitu ya? Saya jadi bingung sendiri gitu. Kalau memang nggak ada concern, kalau nggak ada concern ya nggak perlu, dia bilang gitu. Tapi kalau misalnya eh, ada concern, bisa telepon ke health visitor buat datang. Jadi mereka yang akan datang nimbang dan mengukur tinggi badannya gitu. Jadi gitu. Ya udah. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu berat badan saya. Ya mungkin karena memang ini ya mereka concernnya tuh beda gitu. Jadi ya itu sih kendalanya, jadinya saya nggak bisa, aduh saya tuh pengen tahu sih berat badan dia tiap bulan naik nggak sih, seperti ibu-ibu Indonesia lainnya gitu, terus nanti galau karena nggak mau makan itu. Sekarang saya udah yang penting si anak sehat, dia aktif, ya udah gitu. Iya bener ya, karena concernnya beda. Kalau kita kan benar-benar memerangi stunting ya Mbak ya. Iya benar banget. Kalau Jadi di sana jadi udah itu udah nggak ada, malah mereka stunting, oh ya dia kayak oh ya cukup tahu aja gitu, nggak benar-benar jadi kalau kita masalah karena memang kayaknya nggak ada gitu. Anak-anaknya juga biasa aja sih, gede-gede gitu. oh ya Mbak. Bentar, baterainya lagi habis. Oke, cas dulu. Oke, nggak sambil ngecas kok ini. Oke. Kalau di masa, oh ya tadi kan Mbak Nabil cerita kalau di sana itu bisa pakai online ya Mbak ya. Jadi itu sangat Dapat. memudahkan uh, online. Bedanya dengan di tempat kita yang mungkin ada yang udah tapi belum kurang. Kayaknya sih gitu. Kalau daftar online biasanya kalau yang di Indonesia yang saya tahu tuh by phone atau via WA ke adminnya gitu. Kayak misalnya pernah ada dokter SPOG sih, kalau yang saya tahu tuh kayak gitu. Jadi kita bisa daftar dulu, jadi datang nggak nunggu lama-lama gitu. Tapi nggak semua sih, kan ada yang kayak gitu sih. Dan itu benar-benar memudahkan kita ya. Apalagi kalau bawa anak lagi sakit, harus ke dokter. Aduh, itu di sana pasti aduh kasihan juga gitu nunggu di sana, mau ngapain, pasti nangis, pasti rewel gitu kan. Itu sih yang terjadi sama saya. Karena saya nggak tahu harus apa bisa daftar online itu gitu. Jadi awal-awalnya rewel, udah badan nggak enak, disuruh ngantri, suruh nunggu gitu kan. Jadi mungkin sayanya jadi cranky. Terus kalau di masa pandemi kayak gini gimana Mbak? Di masa pandemi ini, jadi kemarin saya sempat 1 kali imunisasi. Jadi apa ya? Pas kita dapat undangan kan, terus saya datang ke sana berdua sama suami nih. Terus dari dalam itu benar-benar ditutup ya, terus ada tulisannya kalau sakit jangan kesini, telepon aja, ada hotline-nya gitu. Jadi pas yang boleh masuk cuma 1 orang kata petugasnya gitu. Terus yang masuk saya sama saya tes suhu tubuh dulu. Udah gitu dianterin cuci tangan, ditungguin, benar-benar ditungguin. Saya lagi cuci tangan tuh ditungguin. Udah gitu baru masuk ke ruangan buat injeksinya itu. Jadi dan setelah itu kan saya bilang, kan habis disuntik kan nangis kayaknya. Saya bilang, boleh nggak saya breastfeed dulu ini sampai dia tenang. Terus si dokternya bilang, ini apa? Tapi jangan lama-lama ya, karena kita membatasi jumlah orang yang ada di dalam klinik ini, gitu dia bilang gitu. Jadi
suruh cepet-cepet pulang aja gitu. Jadi setelah saya agak tenang, saya langsung pulang kayak gitu. Soalnya masih ada anak-anak lain yang mau diimunisasi setelah saya gitu. Jadi takutnya numpuk orang selama. Terus juga udah nggak ada health visitor selama pandemi ini. Jadi terakhir itu saya umur 13 bulan kita ada kunjungan health visitor dan dapat ini. Mungkin aku mau saya cerita sedikit ya. Iya, dapat goodie bag nih. Ada gambar book bag-nya. Jadi di dalam goodie bag ini ada krayon yang sudah entah di mana ya sekarang, cuma saya jelasin aja. Jadi dapat krayon, terus dapat buku gambar. Jadi sebelum di umur 13 ini ada assessment. Kalau di kita itu kita pakai KPSP ya. Masih pakai KPSP nggak sih? Ya, tumbuh kembang ya, KPSP. Nah, jadi kita dikirimin formnya itu beberapa minggu sebelum hari H-nya. Si orang tua disuruh ngisi dulu tentang tumbuh kembang si anak. Terus pas kita datang udah langsung dinilai aja tentang tumbuh kembangnya si anak gitu. Bentar. Terus kita dikasih report. Aduh, sorry. Gak apa-apa, Mbak. Jadi kita dikasih report. Nggak kelihatan ya. Jadi ini ada reportnya, assessmentnya, hasilnya apa gitu. Ada yang perlu jadi concern nggak terhadap tumbuh kembangnya kayak gitu. Jadi kita dikasih hasilnya. Terus juga dikasih goodie bag tadi. Nah, di dalam goodie bag itu kemarin tuh ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan apakah si anak sudah bisa menggunakan krayon kayak gitu. Dan waktu itu saya masih umur 1 tahun ya, saya belum kasih krayon karena takut dimakan. Karena dia kan masih makan segala macam. Akhirnya di dalam goodie bag ini disediakan krayon. Kata mereka dia memang sudah harus diajarkan. Jadi dikasih krayon yang aman. Ya walaupun seaman-amannya ya nggak boleh dimakan. Ya jadi ya tetap krayon gitu. Cuman yang lebih aman kayak gitu. Jadi disuruh ngajarin cara memakainya dan belajar warna. Kok jadi mantul lagi ya? Mantul nggak? Nggak mantul. Enggak ya? Oke. Jadi di dalam goodie bag itu dapat beberapa buku anak-anak. Jadi ini mungkin nggak saya lihatkan semua ya. Jadi ada buku anak-anak, terus juga ada buku untuk orang tua. Aduh, jatuh terus. Oke. Jadi di dalam goodie bag itu ada buat anak juga ada buat orang tua. Ini. Oke. Itu gratis. Ya, Gratis. Jadi isinya tuh gratis. Jadi isinya tuh kayak tantrum kayak gitu. Terus gimana kalau kita mau ngajarin dia potty kayak gitu. Jadi lebih ke gimana orang tuanya menghadapin si anak gitu. Terus juga ada jadwal imunisasi. Pokoknya ada tentang safety, pokoknya semua tentang anak-anaknya ini ada di sini. Sama juga ada buku tentang kegiatan, apa yang bisa kita lakukan sama anak sesuai dengan umurnya kayak gitu. Buat kasih ide gitu mungkin. Terus juga buku-buku ceritanya juga banyak di situ. Jadi lumayan lah, udah gratis soalnya. Jadi dapat itu buat belajar di rumah kayak gitu. Serunya. Itu ada pertanyaan ya? Ini ada pertanyaan, Mbak. Stunting itu tidak menjadi concern, soalnya memang kasus stuntingnya sedikit ya, Bu Bel? Iya, kayaknya sih kayak gitu. Kalau saya tanya, saya nggak pernah nanya secara langsung sih tentang kasus stunting. Tapi ketika saya ngomong stunting, dia kayak, oh ya, di Indonesia tuh sangat jadi concern loh. Saya bilang gitu, dia bilang, oh ya, kalau di sini sih lebih ke yang masalah dengan vitamin D itu gitu. Jadi stunting tuh nggak terlalu diperhatikan gitu. Mbak, berkaitan dengan vitamin D ini ada juga yang nanya nih dari Fitria Widayanti, kayak mahasiswanya Mbak Nabil juga nih dulu nih. Mau tanya kalau yang kekurangan vitamin D tadi anak bisa sampai nggak bisa jalan ya? Untuk gejala awalnya seperti apa ya? Terima kasih.
Ya, jadi kalau lebih detailnya sih saya belum pernah baca dan saya juga belum tahu gitu. Cuman si health visitornya kemarin cuman memberikan gambaran aja ya. Jadi dia memang harusnya kan si anak ini pada umur-umur tertentu dia udah bisa kayak merangkak, udah mulai merambat, jalan tapi berpegangan. Nah itu dia tuh nggak ada inisiatif. Jadi dia diam aja, nggak aktif. Dan biasanya sih kalau vitamin D itu kan hubungannya sama kekebalan tubuh ya. Jadi dia lebih kayak sakit-sakitan gitu. Tapi itu bukan jadi tanda pasti ya. Jadi kalau tanda pastinya pasti harus ke dokter dan tes segala macem kayak gitu. Cuman gejala awalnya mungkin kayak gitu di tumbuh kembangnya tuh ada sedikit masalah. Biasanya dari situ si health visitornya ini bisa ngasih apa ya kayak konsul lanjutan gitu. Kayak gitu. Konsul lanjutan ke dokter kayak gitu. Oh gitu gitu. Gitu sih. Tuh Mbak Bel. Iya, jam berapa tadi? Beda 6 jam. Beda 6 jam lah pokoknya. Iya, jadi kalau sekarang di sana jam berapa sih? Jam 8 ya kali ya? Sekarang udah jam berapa ya, bentar. Jam 8 Iya, pas. nih jam 14. Iya, jam 14. Nggak kerasa udah sejam ya kita ngobrol. Oh ya Mbak, kan ada health visitors kan ya Mbak tadi ya, yang dikunjungin gitu. Sementara kan sekarang ini pandemi kan ya Mbak, itu masih tetap dikunjungin nggak Mbak? Enggak, ya itu tadi. Jadi untuk sementara stop dulu karena memang si tenaga kesehatannya juga merasa nggak aman ya untuk datang ke ini juga datang ke rumah-rumah gitu karena kondisi sekarang gitu. Jadi di stop dulu. Cuman kalau kayak tadi kalau ada concern bisa telepon langsung ke itu ada health visitor telepon health visitor jadi bisa telepon ke situ. Oke Mbak. Oh iya, terus kan ada tuh kata Mbak Nabil yang gambar krayon, terus sama clap hand gimana? Clap your hand every Oh ya. setiap jam 8 malam. Ya. Jadi di sini itu di UK itu di seluruh UK ya setiap hari Kamis jam 8 malam. Jadi kita clap for NHS. Jadi kita kayak tangan gitu buat support NHS. Jadi orang-orang di sini tuh benar-benar support banget. Mereka bikin gambar pelangi. Mungkin kalau yang suka baca tahu ya. Jadi mereka gambar pelangi terus ditempel di jendela kayak gitu. Ada tulisannya save NHS, save life kayak gitu. Terus setiap jam 8 itu setiap hari Kamis. Jadi semua orang, jadi kan kalau di sini tuh rumah-rumah itu kayak flat gitu, jadi kayak ke atas gitu kan. Terus pada keluar buka jendela, terus mereka tuh tepuk tangan, ada yang bawa kentongan, ada yang bawa ting 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 gitu, buat rame gitu. Bentuk supportnya. Iya. Bagus ya, bagus banget. Iya, jadi makanya begitu kita ngelakuin di sini tuh baca artikel di Indonesia ditolak jenazahnya yang kayak gitu-gitu kayak ya ampun sedih banget gitu padahal di sini kita benar-benar ini loh di beberapa kafe malah dikasih diskon khusus NHS jadi kayak kalau kita punya kartu NHS kita bisa ini dapat diskon makanan kayak gitu atau nggak di rumah sakit mereka dapat prioritas terus ada jam-jam khusus buat NHS gitu jadi benar-benar sangat dihargai ya saya bilang. Benar-benar. Oh ya ada lagi satu yang saya mau share tentang ini menurut saya tuh sangat oke banget ya free nursery hour. Jadi itu kalau di highlight di story saya share di akhir. Ya benar-benar. Jadi free nursery hour tuh jadi di Scotland di sini jadi di UK itu kan United Kingdom ya. Jadi ada beberapa bagian negara, nah salah satunya itu Skotlandia. Skotlandia itu Edinburgh ini ada di Skotlandia. Dan di setiap wilayah itu biasanya beda-beda sih. Cuman mereka punya apa ya kayak kebijakan sendiri gitu. Cuman kayaknya hampir sama. Jadi di sini tuh ada free nursery hour. Jadi setiap anak yang lahir itu mereka dapat free untuk di nursery apa ya penitipan anak. Jadi
free di penitipan anak sebanyak 1.140 jam per tahun atau setara dengan 30 jam per minggu. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung 5 hari kerja ya, 5 hari kerja itu satu hari dapat 6 jam free untuk dititipkan. Enak banget kan? Ya cuman memang ya nggak semua sih, kayak kita yang dependent partner kayak gini tuh nggak termasuk gitu. Jadi mungkin yang keluarga asli sini itu bisa ini menggunakan itu. Iya, jadi mereka tuh benar-benar apa ya, concern juga terhadap kesehatan mental ibu. Bisa dibayangkan ya, belum bisa dibayangkan ya. Punya anak itu memang berat sangat sih, kalau menurut saya itu berat. Dan kita tuh benar-benar butuh kayak me time kayak gitu. Dan dengan adanya free nursery hour nih benar-benar ngebantu banget ibu-ibu itu untuk istirahat lah istilahnya gitu. Lumayan ya, 6 jam per minggu, per hari, 6 jam per hari, dan itu sampai umur 3 tahun. 3 tahun apa 5 tahun ya? Lupa saya. Kalau nggak 3 tahun, 5 tahun. Lupa. Jadi, dan juga ada satu lagi, Best Start Food namanya. Jadi, dapat uang setiap bulan sebanyak 17 pound. 17 pound itu kalau dirupiahin, anggap aja 400 ribu lah. Ya, sekitar 300-an ribu itu setiap bulan per anak sampai umur 3 tahun untuk beli makanan sehat. Jadi kayak beli telur, beli sayur, beli buah, kayak gitu. Jadi setiap anak bisa mendapatkan, dan itu tidak dibatasi ya. Misalnya ini anaknya ada 5 gitu. 5-5-nya bisa dapat each 17 pound kayak gitu sampai umur 3 tahun. Jadi benar-benar makanan sehat mereka tetap mengutamakan sih. Walaupun nggak concern sama stunting, tapi mereka makanan sehat sangat ini banget, concern banget. Keren ya Mbak. Jadi ibunya tuh di situ dapat kesempatan untuk menitipkan anak selama 6 jam per hari. Dan itu mereka nitipinnya ke, maksudnya petugas-petugasnya itu perawat atau apa gitu Mbak? Jadi enggak sih, jadi istilahnya nursery-nya itu ada yang registered. Jadi setiap penitipan tuh ada terregistrasi. Nah, kita bisa menitipkan ke yang terregistrasi itu gitu. Kemarin sih saya sempat ikut juga, dapat free karena ibunya ikut grup. Jadi di sini juga kayak gitu. Saya ikut grup untuk parents. Jadi ada istilahnya parents and baby group kayak gitu. Jadi si ibunya ini mau belajar, tapi kan kalau ada si anak atau si bayi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain dong gitu. Jadi yang tadi saya ikut kelas memasak gitu atau kelas yoga gitu, si Seanya ini saya titipin di nursery kayak gitu. Jadi si Seanya main, ibunya santai-santai dulu ikut kelas. Jadi kita bisa fokus gitu, nggak sambil gendong anak kita sambil ikut kelas, itu kan susah ya. Iya. Jadi ya gitu. Dan itu free. Seneng banget ya kalau dapat free. Anaknya yang penting kan ya. Ini ada yang nanya, ada yang komen katanya, betul Mbak Nabil loh. Kayaknya tadi betul kalau peran ibu, ini ada yang nanya, yang betul apa Mbak Pemel? Betul kalau tadi sebagai seorang ibu itu cukup berat ya, dan di UK itu sangat menghargai banget peran ibu sampai memberikan free nursery, pokoknya kayak daycare selama 6 jam per harinya. Iya benar banget, kesehatan mental. Dan di sini tuh ada banyak sekali grup ya buat ibu-ibu. Jadi ada grup khusus postpartum, ada grup khusus breastfeeding, grup khusus untuk misalnya kita orang tua baru nih, ada sendiri grup untuk orang tua baru. Jadi mereka tuh benar-benar concern terhadap kesehatan jiwa si ibu ya. Dan juga saya lihat sih partner atau pasangan di sini tuh mereka juga mendukung ya. Jadi saya lihat kemarin saya main ke perpustakaan sama saya ngelihat ada seorang bapak-bapak lagi nganterin si anak baca buku di perpustakaan berdua aja, tanpa ibu.
nggak tahu ibunya lagi me time atau gimana, tapi yang jelas dia tanpa ibu. Dia Atau dapat enggak gitu di taman ya beneran dia anaknya dua, yang satu tuh bayi, yang bayi dia gendong pakai carry, terus yang kakaknya di buggy apa di stroller, jalan-jalan aja main di taman, ibunya nggak ada. Jadi bener-bener saya ngeliat, wah oke nih. Jadi bayi bisa nih menginspirasi bapak-bapak nih. bapak-bapak. Jadi bapak saya udah coba dong ini main ke taman aja sama saya berdua, ibunya biar di rumah gitu. Mau nggak Mbak? Dia mau nggak lepas sama ibunya? Alhamdulillah karena ikut nursery itu benar-benar ini loh apa ya berdampak gitu. Jadi dia mau main sendiri kayak gitu atau nggak sama ayahnya gitu, nggak harus lengket. Sebenarnya saya udah dikasih tahu dari awal sama teman-teman di grup. Kalau mau anaknya, kan saya bilang, aduh kenapa ya anak saya ini nggak mau lepas, bahkan ke kamar mandi aja dia harus ikut, saya bilang gitu. Terus dia bilang, coba ikutin nursery, mungkin dengan gitu dia lebih mandiri, dia bisa main sendiri, nggak perlu ditemenin kayak gitu. Oh gitu ya, terus saya coba itu kan, saya ikut grup, sisanya saya titipin, walaupun ya awalnya nangis ya, drama, tapi terus dia bisa main, setelah itu dia ya happy aja gitu. Gitu. Oh ya Mbak, kan yang untuk vitamin D itu banyak yang berjemur, padahal di taman kan ya Mbak. Dan itu udah jadi dengan yang biasa ya untuk berjemur. Iya, dan ya mungkin karena saya orang tropis ya. Jadi menurut saya itu agak aneh ya. Karena berjemur di taman itu itu aneh gitu. Dan mereka tuh benar-benar berjemur kayak di pantai, kayak yang kayak bajunya dilepas lah, guling-guling, tidur di taman, di rumput-rumput itu mereka santai aja gitu. Tapi orang-orang yang lainnya juga melakukan hal yang sama, jadi memang ya udahlah gitu. Saya aja yang ngelihat, oke. Ini kayaknya di taman ya, bukan di pantai. Ya gitu deh. Oke Mbak. Oh ya Mbak, kalau di pandemi gini di UK itu udah mulai rame nggak? Maksudnya kayak state of emergency-nya udah dicabut atau masih emergency di sana? Iya, jadi alhamdulillah sekarang udah turun banget ya. Kemarin sampai ngeri banget di sini tuh, banyak banget yang meninggal karena mungkin memang orang tuanya banyak ya. Cuman sekarang udah mulai turun banget, sampai beberapa report beberapa hari ini udah nol yang meninggal karena COVID. Jadi pemerintah udah mulai lift nih sedikit-sedikit. Jadi kayak taman-taman itu tadi, kenapa saya bisa ke taman, karena taman-taman udah dibuka. Jadi tapi di liftnya tuh sedikit-sedikit, kayak misalnya kita boleh pergi maksimal 5 miles gitu. Jadi nggak boleh keluar kota gitu, masih belum boleh sih. Cuman kita boleh yang jalan kaki sampai 5 miles. 5 miles tuh berapa ya? Ya segitulah, 5 kilo lebih lah kayak gitu. Mas udah boleh. Terus cuman kayak kafe, bar itu masih belum boleh buka. Cuman untuk kafe yang jual makanan esensial boleh, sekolah tapi masih belum. Terus toko-toko yang kayak apa sih, baju kayak gitu-gitu juga belum. Free nursery hour 6 jam sehari itu diisi kegiatan anak apa aja ya Bu? Nih dari Riris NM, Mbak Riris. Oke, jadi 6. Saya sih nggak tahu ya, saya nggak pernah ikut yang 6 jam. Cuman kalau yang saya ikut itu cuma sekitar 2 jam itu ya banyak, mau terserah, karena mungkin itu grup bayi ya, karena waktu itu saya masih umur 1 tahun ya, sekitar 1 tahun. Jadi aktivitasnya di dalam, kalau waktunya makan ya makan, jadi saya bawain makanan khusus, atau mereka juga nyediain sih snack, tapi snacknya di sini tuh kayak jagung, buah, biji-bijian ya, snacknya kayak gitu. Jadi dikasih makan gitu, mereka makan bareng, nanti ada kursi-kursinya gitu, mereka makan bareng, habis itu ada nyanyi. Kalau dia capek biasanya kan nangis gitu, dia mau tidur ya nggak apa-apa, jadi strollernya itu dimasukin, terus dia ditidurin di situ.
Oh gitu. yang di tempat saya. Jadi, karena mereka kayaknya memang bukan yang untuk long term ya, bukan yang untuk sampai 6 jam. Jadi tidurnya juga nggak ada tempat khusus karena memang nursery-nya itu untuk yang grup parent, aktivitas parent yang cuma 1-2 jam itu. Jadi nggak terlalu ini. Terus ada nyanyi-nyanyinya tuh saya paling seneng joget-joget. Saya kan sempat ngintip. Apa sih yang pengasuhnya itu bilang, jangan memperlihatkan diri di depan saya ketika dia ada di nursery atau dia bakalan nangis, dia bilang gitu. Jadi saya ngintip-ngintip gitu, dia joget-joget. Jadi ada nyanyi-nyanyi bersama kayak gitu. Terus terakhir pas udah mau pulang, ya sama sih, nyanyi-nyanyi terus say goodbye, terus dia keluar dengan bahagia gitu. Ya Jadi kayak apa ya, kayak nursery biasa sih, kayak aktivitasnya sih biasa aja, cuman ya kalau yang 6 jam sih nggak tahu saya kayak gimana. jadi aku kayak Mbak Nabil itu aktif banget ikut grup-grup juga di situ ya Mbak ya. Grup Ya komedi. biar nggak stres. Tadinya begitu saya nyampe sini saya bingung, aduh saya mau ngapain nih. Tadinya mau ikut course gitu kan, cuman ternyata nggak memungkinkan karena saya harus menitipkan saya kayak gitu. Karena kan kebetulan suami juga kuliah. Oke lah, saya ngalah. Akhirnya saya ikut banyak banget kegiatan grup-grup ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nggak COVID nih, Senin sampai Jumat tuh kita udah full. Senin kita kemana, Selasa kita kemana. Oh, di sini tuh banyak banget aktivitas grup-grup apa ya, kalau saya sih bilangnya grup sosial ya, karena kita gak bayar gitu. Jadi kita datang sana kayak di perpus, main di perpus, baca buku, ada nyanyi-nyanyi, istilahnya book kayak gitu. Pokoknya seru lah. Ada kelas masa, ada pokoknya grup-grupnya di sini banyak banget. Yang makanya kalau ada yang mau ke UK terus mau tinggal dalam waktu yang agak lama, coba nanti cari grup-grup lokal, pasti banyak, bisa join. Karena saya di minggu-minggu pertama kan masih di rumah karena nggak tahu nih harus ngapain, tuh stres banget karena suami kan pulangnya sore, malam ngerjain tugas, pagi berangkat lagi, nggak ada yang diajak ngobrol, nggak ada mau gimana gitu kan, jadinya tuh stres sendiri cuman sama saya aja gitu. Mau ngapain gitu, main ya semain-mainnya gitu kan, tapi kan sehari 24 jam pasti stresnya, butuh orang lain nih buat ngobrol. Makanya ikut grup ya, itu sih saran saya, ikut grup ini. Tapi kalau sekarang efektif nggak sih Mbak perkuliahan suaminya Mbak Nabil? Dan mungkin kan sampai tahun ini ya harusnya ya, atau? Iya, ya online sih, ya tetap aktif tapi ya online. Jadinya kita 24 jam bersama. Ya. Semoga segera pandeminya tuh segera berlalu ya, biar sih saya bisa main-main lagi. Ya benar. Ini udah bosen banget, pengen main, ikut acara-acara kayak gitu tuh seru gitu, ketemu orang-orang baru. Saya ketemu sama teman-temannya gitu. Biar nggak stres udah lagi Bu Bel. Tapi kita nggak stres. Tunggu agak gede dikit. Iya benar-benar ya, nantilah insya Allah. Udah sih mungkin itu aja. Udah nggak ada pertanyaan juga kan? Kayaknya udah sih. Iya. Ada yang bilang nih, Mbak Sukmanina, jadi ingat ketawamu Bel. Teman kuliah. Gitu. Ya udah. Kira-kira Mbak ada pesan-kesannya nggak Mbak untuk kita? Sebelumnya aku mengucapkan makasih banyak ya Mbak Bel udah bersedia sharing banyak hal dan sangat menarik karena pengetahuan baru juga sih Mbak. Iya, saya juga terima kasih loh udah diundang. Jadi bisa sharing dan ketemu. Udah lama ya kita nggak ketemu. Iya. Makasih juga udah diundang di sini. Kalau pesan sih mungkin kalau yang nanti mau ada rencana untuk pindah ke UK, mungkin cek dulu. Kalau misalnya dia jadi dependent partner kayak saya,
ini bisa cari aktivitas lokal gitu. Apa sih? Misalnya saya mau ikut kelas, saya ada masalah nih. Yuk, Hai Mbak Oni. ikut aja ini kayak gitu. Jadi lebih ke dan teman-teman lokal, dan satu lagi cari taman dan perpustakaan itu di sini tuh banyak banget, dan itu lumayan buat kalau punya anak-anak ya, itu lumayan banget buat mereka main-main. Perpustakaannya jangan dibayangin kayak di Indonesia ya. Di sini perpustakaan ada mainannya banyak banget. Jadi ada banyak aktivitasnya juga. Nanti lihat aja di jadwal perpustakaannya itu hari apa, ada apa, jam berapa kayak gitu. Jadi ada acara-acaranya di perpustakaan itu. Seru lah. Mbak, aku mau bacain komen nih ya. Makasih banyak Mbak Nabila dari kalian. Terus Iya. ini ada lope-lope Mbak Wulan, Mbak Dewi. Mungkin kangen Bu Nabila. Terima kasih Lama. dari telur asin Bu. Terus Mbak Esti, terima kasih share ilmunya Mbak Bel. Terima kasih Bu Nabila. Semoga sehat selalu. Ada Mbak Oni Amin. Ini Juga. Mbak Oni. Iya, Mbak Oni, halo. Terima kasih banget dan sharingnya. Iya, aku juga mau ucapin makasih banyak Mbak, menarik. Terus kayak nggak cuma ngasih banyak pengetahuan sih Mbak menurutku, tapi juga ngasih inspirasi dan motivasi buat kita juga pengen punya kesempatan yang Semoga ya bisa ini doa saya sih semoga bisa menjelajah dunia bersama pasangan halal. Berdoa juga lah biar bisa sekolah bareng. Itu sih doa saya. Kalau bareng sama-sama. Amin. Alhamdulillah. Ya udah, kayaknya kita sih saya mau makan atau apa itu? Jalan-jalan. Iya. Udah siang sih, kayaknya mau bobok siang. Yang kalau di sini udah jam 8:30. Ya, aku tutup ya udah Mbak. Malam ya, selamat bobok juga. Terima kasih banyak ya Mbak. Sampai ketemu lagi sehat selalu. Iya, sama-sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kian ya. Kita semua. Ya. Dadah.